Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Noven dengan NIM 140321100088 dari kelas MSDM D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Lestari dengan NIM 1903211000050. Saya dari kelas MSDM D. Halo, perkenalkan nama saya Yulianti Ratnaning Tias, NIM 1900211000047 dari kelas MSDMD kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Mulisin, NIM 17032100038. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian pemindahan mutasi. Mutasi yaitu perubahan jabatan atau posisi atau tempat maupun pekerjaan yang dilakukan baik secara horizontal maupun vertikal di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Menurut Siswanto 2002 menyatakan bahwa mutasi atau pemindahan merupakan suatu kegiatan ketenagakerjaan yang berhubungan dengan proses pemindahan fungsi, status ketenagakerjaan dan tanggung jawab, sehingga tenaga kerja bersangkutan akan memperoleh semangat kerja dan prestasi kerja yang semaksimal mungkin. Selanjutnya, menurut Hasibuan tahun 2000, tujuan mutasi itu antara lain yaitu yang pertama meningkatkan produktivitas kerja karyawan, yang kedua untuk menciptakan keseimbangan antara kerja dengan komposisi pekerjaan atau jabatan, yang ketiga untuk memperluas atau menambah pengetahuan karyawan, yang keempat menghilangkan rasa bosan atau jenuh terhadap pekerjaannya, yang terakhir yaitu memberikan perangsang agar karyawan mau berupaya meningkatkan karir yang lebih tinggi. Selanjutnya, terdapat 3 sistem yang akan menjadi suatu dasar dalam pelaksanaan mutasi. Menurut Siswanto tahun 2001, diantaranya yaitu ada 3 sistem. Yang pertama yaitu seniority system, yang kedua spoil system, dan yang terakhir yaitu merit system. Selanjutnya yaitu manfaat mutasi. Pelaksanaan pemindahan atau mutasi bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja dalam suatu perusahaan. Dari pelaksanaan mutasi, para karyawan dapat memperoleh beberapa manfaat, diantaranya yaitu mendapatkan pengalaman baru, menambah cakrawala pandangan yang lebih luas, memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru. Selanjutnya yaitu kendala pelaksanaan mutasi. Penolakan. Menurut Siswanto tahun 2002 mengungkapkan bahwa terdapat 3 jenis penolakan karyawan atau pegawai terhadap mutasi pegawai, diantaranya yaitu yang pertama faktor logis atau rasional, yang kedua faktor psikologis, yang terakhir yaitu faktor sosiologis kepentingan kelompok. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 pokok bahasan. Yang pertama ada pengertian promosi, yang kedua ada tujuan promosi, yang ketiga ada asas-asas promosi. Pengertian promosi atau kenaikan jabatan merupakan suatu peningkatan dari seorang tenaga kerja atau pegawai pada suatu bidang tugas yang lebih baik dan lebih tinggi jika dibandingkan dari sisi tanggung jawabnya yang lebih besar, prestasi, fasilitas, status yang lebih tinggi, serta adanya upah atau gaji ataupun tunjangan yang lainnya. Promosi jabatan merupakan suatu perkembangan yang positif dari seorang tenaga kerja dikarenakan kinerjanya yang dinilai baik. Maka dari itu, pemberian promosi jabatan ini patut diberikan kepada seorang tenaga kerja yang berprestasi.
Terdapat beberapa tujuan dari promosi. Yang pertama yaitu menciptakan kebanggaan dan kepuasan pribadi, status sosial yang semakin tinggi, serta penghasilan meningkat. Yang kedua yaitu memotivasi pegawai yang lain agar lebih bersemangat dalam bekerja, disiplin yang tinggi, serta berusaha untuk meningkatkan produktivitas kerjanya. Yang ketiga yaitu memberikan pengakuan, jabatan, serta imbalan jasa yang semakin besar kepada setiap karyawannya yang telah memberikan kinerja baik bagi perusahaan. Dan yang terakhir yaitu menjamin stabilitas dari kepegawaian dengan direalisasinya suatu promosi kepada setiap karyawannya didasarkan pada pemilihan waktu yang tepat dan penilaian yang jujur. Selanjutnya yaitu asas-asas promosi. Dalam asas-asas promosi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada kepercayaan. Pada suatu perusahaan harus mengutamakan kepercayaan atas kejujuran, kemampuan, serta kecakapan karyawan dalam menyelesaikan tugasnya pada suatu jabatan tertentu. Kemudian yang kedua ada keadilan. Dalam menerapkan promosi jabatan pada suatu perusahaan harus bersikap adil terhadap penilaian kejujuran, kemampuan, serta kecakapan seluruh karyawannya. Yang ketiga ada promosi. Pada promosi jabatan harus dilaksanakan berdasarkan pada formasi tertentu. Dikarenakan promosi karyawan hanya akan mungkin dilaksanakan ketika terdapat formasi yang lowong atau kosong. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu syarat-syarat promosi jabatan. Syarat-syarat promosi jabatan tentunya di sini harus bisa dipenuhi oleh para karyawan yang akan dinaikkan jabatannya. Sementara menurut manajemen sendiri, syarat-syarat promosi jabatan yang harus ada yaitu terdiri dari 7. Yang pertama yaitu pengalaman. Selanjutnya tingkat pendidikan. Yang ketiga itu loyalitas, yang keempat kejujuran, yang kelima tanggung jawab, yang keenam itu prestasi kerja, dan yang terakhir itu inisiatif dan kreativitas. Kemudian dari syarat-syarat tersebut di sini bisa dijadikan tolak ukur bagaimana kemampuan dari karyawan di sini memang sudah pantas untuk menjadi jabatannya. Lagi-lagi di sini untuk karyawan yang bisa memenuhi poin ke-7 ini tentunya bisa dikatakan seorang karyawan yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Mengapa demikian? Karena tidak semua karyawan yang memiliki inisiatif untuk bergerak maju dan kreativitas dalam setiap pengambilan keputusan atau bisa dikatakan dalam setiap pekerjaan. Baik, untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis promosi. Dari pembahasan kelompok kita, promosi sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu promosi sementara. Promosi sementara di sini diambil dari perusahaan untuk mengisi kekosongan yang ada di suatu bidang. Dengan kata lain, promosi ini hanya bersifat sementara untuk mengisi suatu kekosongan. Entah dikarenakan kekosongan itu terjadi karena karyawan yang sedang menjabat di situ lagi mengalami sakit atau ada kepentingan lain lah. Intinya promosi sementara di sini itu dilakukan untuk mengisi suatu kekosongan di dalam perusahaan tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah promosi kecil. Promosi kecil di sini suatu promosi yang dilakukan atau diberikan kepada seorang karyawan tanpa harus meningkatkan level tanggung jawab maupun gajinya. Dengan kata lain, di promosi kecil ini lebih kepada peningkatan level kesulitan dalam pekerjaannya. Selanjutnya yaitu promosi kering. Promosi kering sendiri sebenarnya di sini bisa dikatakan kebalikan dari promosi kecil. Yang mana pada promosi kering di sini karyawan yang diberikan promosi atau dinaikkan jabatannya sendiri di sini memiliki peningkatan tanggung jawab baik gaji maupun kedudukan. Jadi pada kesimpulannya untuk jenis-jenis promosi di sini terdapat 3 jenis promosi, yang mana promosi pertama itu hanya untuk mengisi kekosongan di suatu bidang. Untuk promosi kecil dan promosi kering di sini lebih bisa dikatakan saling bertolak belakang, yang mana untuk di promosi kecil di sini karyawan tersebut tidak mengalami peningkatan tanggung jawab maupun peningkatan gaji, hanya peningkatan level
kerjanya sendiri, yang mungkin dari mudah lebih ke agak sulit. Nah, untuk promosi karir sendiri itu kebalikan dari yang promosi kecil tadi. Lebih tepatnya di sini dari peningkatan levelnya, tanggung jawabnya, baik gajinya itu mengalami peningkatan. Di sini saya akan melanjutkan dengan pengertian PHK atau pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja didefinisikan sebagai berhentinya hubungan kerja secara permanen antara perusahaan dengan karyawannya, sebagai perpisahan antara perusahaan dan pekerja, perpindahan tenaga kerja dari dan ke perusahaan lainnya, atau berhentinya karyawan dari perusahaan dengan berbagai alasan tertentu. Terdapat dua tipe pemutusan hubungan kerja, yaitu pemutusan hubungan kerja sukarela oleh karyawan itu sendiri, dan yang kedua adalah pemutusan hubungan kerja terpaksa atau yang merupakan keputusan organisasi. Ada beberapa resiko bagi perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja. Di antaranya adalah 1. Melepas karyawan yang sudah berpengalaman dan setia. Yang kedua, terhentinya produksi sementara dengan adanya pemutusan hubungan kerja. Yang ketiga, harus mencari penggantinya dengan karyawan yang baru. Yang keempat, jika mengganti karyawan perlu biaya yang besar untuk merekrut. Dan yang terakhir, hasil kerja karyawan pengganti belum tentu sebaik karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja. Di samping kelima resiko tersebut, masih ada beberapa resiko yang dialami oleh perusahaan yang melakukan PHK. Artinya pengelolaan perusahaan dengan baik. Sedangkan resiko pemutusan hubungan kerja bagi karyawan adalah yang pertama, hilangnya penghasilan yang diterima untuk membiayai hidup. Yang kedua, timbulnya situasi yang tidak enak karena menganggur. Yang ketiga, berkurangnya rasa harga diri apabila selama ini memangku jabatan. Yang keempat adalah terputusnya hubungan dengan teman-teman kerja. Dan yang terakhir, harus bersusah payah lagi mencari pekerjaan yang baru. Jadi, resiko dari pemutusan hubungan kerja tidak hanya dialami oleh perusahaan, tapi juga bisa dialami oleh karyawan itu sendiri. Khususnya, karyawan yang mendapatkan pemutusan hubungan kerja dikarenakan keputusan organisasi atau perusahaan itu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemutusan hubungan kerja, yaitu yang pertama adalah faktor pribadi. Di antaranya adalah usia. Pekerja muda mempunyai tingkat turnover yang lebih tinggi daripada pekerja-pekerja yang lebih tua. Semakin tinggi usia seseorang, semakin rendah intensi untuk melakukan turnover. Karyawan yang lebih muda lebih tinggi kemungkinan untuk keluar daripada senior-seniornya. Faktor pribadi selanjutnya adalah lama kerja. Pemutusan hubungan kerja lebih banyak terjadi pada karyawan dengan masa kerja lebih singkat. Interaksi dengan usia, kurangnya sosialisasi awal merupakan keadaan-keadaan yang memungkinkan terjadinya turnover tersebut. Karyawan sering pula menemukan harapan-harapan mereka terhadap pekerjaan atau perusahaan itu berbeda dengan kenyataan yang didapat. Faktor pribadi selanjutnya adalah keikatan terhadap perusahaan. Pekerja yang mempunyai rasa keikatan yang kuat terhadap perusahaan tempat ia bekerja berarti mempunyai dan membentuk perasaan memiliki, rasa aman, efikasi, tujuan dan arti hidup, serta gambaran diri yang positif. Akibat secara langsung adalah menurunnya dorongan diri untuk berpindah pekerjaan dan perusahaan. Faktor yang kedua adalah kepuasan kerja.
Ketidakpuasan yang menjadi penyebab turnover diantaranya adalah ketidakpuasan terhadap manajemen perusahaan, kondisi kerja, mutu pengawasan, penghargaan, gaji, promosi, dan hubungan interpersonal. Kepuasan terhadap kerja dengan kepuasan kerja yang diperoleh diharapkan kinerja karyawan yang tinggi dapat dicapai para karyawan. Tanpa adanya kepuasan kerja, karyawan akan bekerja tidak seperti apa yang diharapkan oleh perusahaan. Faktor terakhir atau faktor ketiga yang mempengaruhi pemutusan hubungan kerja adalah budaya perusahaan. Budaya perusahaan merupakan suatu kekuatan tak terlihat yang mempengaruhi pemikiran, perasaan, pembicaraan maupun tindakan manusia yang bekerja di dalam perusahaan. Budaya perusahaan mempengaruhi persepsi mereka, menentukan dan mengharapkan bagaimana cara individu bekerja sehari-hari, dan dapat membuat individu tersebut merasa senang dalam menjalankan tugasnya. Baik, mungkin cukup sampai di sini dulu penyampaian materi yang bisa kelompok 7 sampaikan. Apabila ada kata-kata atau pembahasan yang memang kurang jelas, mungkin bisa ditanyakan di akhir pembahasan. Mungkin cukup sekian, saya nulisin dari kelompok 7. Mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendengarkan penjelasan materi dari kelompok 7. Untuk selanjutnya kami pamit undur diri. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.